Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun Anda berada. Saya selalu dan berkah selalu dan seluruh guru-guru dimanapun Anda berada. Dan pastinya seluruh Indonesia. Welcome back di channel PS Berkah bersama saya Suhandika Saputra. Oke, sekarang hari ini kita akan membahas masalah ini guys. Nah, ini dia solusi info GTK kepala lab yang harus memiliki sarana prasarana. Apa aja yang harus kita lakukan? Tolong jangan di skip ya teman-teman, please jangan di skip agar informasi ini benar-benar utuh dan bisa dapat dipahami, dan khususnya lagi teman-teman itu bisa benar mengerjakannya. Begitu ya. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Klik dulu subscribe di bawah teman-teman. Nah, ya itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Kita langsung ya. Nanti kita juga ada prakteknya ya teman-teman. Tidak hanya ini aja. Solusi info GTK kepala lab teman-teman pasti ada ya. Mengalami di info GTK-nya masalahnya gini. Tugas kepala laboratorium harus memiliki sarana dan prasarana. Gitu. Nah, ini solusinya pertama adalah pastikan di dapodik itu ada ruang laboratorium ya. Pastikan di dapodik kita cek dulu sebentar, kita mau nyari dulu mana ya. Oke, sebentar. Nah, ntar kita pergi ke situ. Nah, buat teman-teman pastikan di sini ada ruang lab IPA, apa misalkan perpustakaan yang kita butuhkan untuk menambah jam ya, pastinya ya di info GTK kita tuh mengalami itu. Ini harus ada di sini teman-teman gitu, dan pastikan juga harus hijau ya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah, nah setelah pastikan di dapodik ada ruang laboratorium, terus Pak kalau misalkan nggak ada bagaimana? Nah itu kan Pak, kalau nggak ada lab kayak gimana sih nambahinnya? Nah buat teman-teman yang belum nambahkan, cara nambahkannya tuh kayak gini teman-teman. Sekolah, sorry, kok ke sekolah sih, sebentar. Oke, untuk menambahkan tuh teman-teman pergi ke sini dulu, ke Sarpras bagian tanah dan bangunan dulu. Pelan-pelan aja ya teman-teman untuk menambahkan tuh. Pergi ke tanah dan bangunan, klik tanah. Kalau ada udah tanahnya aman, kemudian ke bangunan. Misalkan belum ada bangunannya, misalkan dia bangunan baru, silakan teman-teman tambah saja. Hal-hal yang terpenting tuh ketika nambah tanah atau yang bangunan ini, teman-teman perhatikan dalam mengisi panjang dan lebar plus luas, karena ini harus dikalikan ya teman-teman, 30 kali 50 1500 kayak gitu ya. Kayak gitu tuh. Ini udah selesai misalkan, kemudian teman-teman ke ruang. Di sini ruang tinggal nambahkan saja ruang lab. Nih laboratorium karena ini saya ada ya, tuh ini udah ada. Tinggal contohkan saja. Misalkan di sini laboratorium apa nih, IPA, tinggal IPA. Ntar bangunannya bangunan keberapa dia? Tadi kita buat di bangunan 2025 Pak. Oke. Kode ruang yang isi aja. Ya, misalkan bebas lah. Nama ruangnya lab IPA gitu. Ya. Terus panjang, lebar semuanya. Kemudian selesai, kita klik simpan. Ketika sudah disimpan, teman-teman jangan lupa, jangan sampai selesai di situ saja, teman-teman ke alat. Ya, ke alat, kemudian nanti teman-teman cari ruang lab IPA-nya mana. Gitu. Mana lab IPA di sini, cari lab IPA. Misalkan teman-teman kita ketik aja lah, lab lab IPA. Lab IPA ini dia. Kita lab IPA, kita cari di sini. Nah, nanti ada alat-alatnya teman-teman. Kita masukkan aja alatnya di sini. Nih, deng, no, alat ya. Klik tambah, nanti tambahkan alat-alat. Terus aja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah selesai. Baru deh itu muncul. Dan ada syaratnya lagi teman-teman. Setelah udah ada lab, nah nih, pastikan terdapat ruang lab di jabatan. Nah, ini nih yang penting teman-teman. Pastikan ada di jabatannya. Maksudnya gimana Pak? Nah, ketika teman-teman menambahkan jabatan kepala perpus, kepala lab, itu harus ada ruangnya. Contoh, ini saya contoh saja ya teman-teman. Contoh saja. Ketika sudah dicontoh, sebentar. Nah, ini sudah. Jadi teman-teman pergi ke jabatan lah misalkan ya kan. Tugas tambahan, kemudian kita tambahnya kepala ini ada tanda tangan di sini, panah, kepala lab, laboratorium, ruang. Nah, ruang di sini nih yang penting banget teman-teman, ruangnya.
Tuh, ini lab IPA kan kita udah isi lab IPA tadi. Kayak gitu ya. Nih, ada ruangnya. Seperti itu. Kemudian kita klik lagi. Nah, ini nih yang terpenting juga nih. SK Kepala Lab atau Kepala Perpus harus update 2024-2025. Semua tugas tambahan ya teman-teman harusnya diupdate semua ya. Misalkan sudah lama, sudah di bawah 2024 harus update gitu ya. Misalkan Pak dia 2023 Pak, nggak bisa ya teman-teman. Kayak gitu. Update-nya gimana Pak? Ya udah, update-nya nih dia. Update-nya di sini, nomor SK. Nah, ini kita update misalkan 234 SDIT AR. Ya kan? Sesuaikan dengan nomornya ya, teman-teman, yang ada di suratnya. Kemudian nah di sini TMT tambahannya. Nih. Misalkan tahun 2004 kan kemarin. Kalau saya buat SK tuh di 2024, teman-teman. Bulan Juli, misal tanggal 9. Dan TST ini harus dikosongkan, klik simpan. Udah. Gitu contohnya ya. Oke, next apalagi catatannya, dan sinkronkan dapodiknya seperti itu. Ini yang penting nih teman-teman. Biasanya kita tuh kelupaan, kita nggak disinkronin teman-teman. Kok nggak muncul-muncul ya Pak? Oh ternyata belum disinkronin ya. Dan tunggu proses masuk ke info GTK. Nah ini dia nih. Nah abis video ini saya akan jelaskan proses masuk, bagaimana masuk ke info GTK ya, gitu teman-teman. Jadi itu nggak langsung instan ketika sinkronisasi. Kok nggak masuk info GTK Kak? Pak, tapi katanya masuk ke pusat, masuknya kemana? Nah nanti akan saya bahas setelah video ini. Oke, seperti itu ya. Pokoknya untuk jabatan masalah membutuhkan sarana prasarana, teman-teman pastikan yang ini. Satu, kedua, pastikan terdapat ruang lab di jabatannya. Kemudian SK Kepala Lab harus diupdate dan disinkronkan dapodiknya. Seperti itu. Oke. Seperti itu infonya. Seperti itu infonya. Mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman. Berkah selalu, sehat selalu. Dan buat teman-teman, saya menjual laptop teman-teman. Ya ini dia nih. Nah, oke, di bawah tuh ada laptop buat teman-teman, silakan dipilih-pilih saja mau laptop yang mana, yang murah-murah tapi juga berkualitas bagus ya pastinya. Kita kan milih gitu kan, yang bagus tapi yang murah Pak, tolong dong Pak. Oke, di situ ya tinggal teman-teman pilih mau yang mana. Ada laptop, mungkin ada mouse, tinggal teman-teman tinggal dicari saja. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Thank you yang sudah subscribe saya, dan thank you yang udah nge-share, silakan. Dan intinya buat para guru, terus menyimak bagaimana proses info GTK kita biar supaya valid ya. Beberapa hal-hal apa yang harus kita lakukan dan hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan, terutama nah ini terpenting juga buat para guru-guru agar ada sabarnya lebih ditingkatkan kembali, karena proses itu tidak instan ya teman-teman. Kayak gitu. Itulah sedikit catatan penting dari saya buat para guru-guru yang lain. Data ketika sinkron itu tidak instan. Silakan nanti kita cek video setelah ini. Saya akan membahas tentang bagaimana alurnya data kita itu masuk ke info GTK. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.